Tidak semua doa layak untuk dikabulkan. Tidak semua permintaan pantas untuk dijawab. Di lereng Gunung Semeru, ada ritual yang menjanjikan kekayaan instan. Namun bukan emas yang pertama datang, melainkan teror yang perlahan merenggut kewarasan, keluarga, bahkan nyawa. Gunung Semeru dikenal sebagai atap Pulau Jawa, agung, megah, dan disucikan oleh banyak orang. Namun, di balik keindahannya, tersimpan cerita yang jarang berani dibicarakan dengan suara lantang. Cerita tentang manusia yang tak sabar dengan takdir. Tentang mereka yang memilih jalan pintas demi harta, tanpa peduli harga yang harus dibayar. Malam-malam tertentu di Semeru tak pernah benar-benar sunyi. Angin berdesir seperti bisikan. Kabut turun membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Disinilah ritual pesugihan terlarang itu dilakukan. Dan siapapun yang masuk, jarang keluar dengan utuh. Raka tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini. Duduk sendirian di kamar sempit, lampu redup berkedip, dan suara hujan memukul atap seng tanpa henti. Di atas meja, tumpukan kertas hutang berserakan, seperti pengingat bahwa ia telah gagal sebagai kepala keluarga. Setiap hari terasa sama. Bangun dengan dada sesak, pulang dengan kepala tertunduk. Ia sudah mencoba segalanya, bekerja lebih keras, meminjam ke sana-sini, bahkan menjual barang-barang yang dulu ia banggakan. Namun hidup seolah menutup semua pintu satu persatu, menyisakan lorong sempit bernama keputusasaan. Suatu malam, di warung kopi pinggir jalan, Raka mendengar cerita itu. Cerita tentang orang-orang yang pulang dari Semeru bukan sebagai pendaki, tapi sebagai orang kaya. Cerita yang disampaikan setengah berbisik, seolah takut didengar oleh angin. Awalnya Raka menertawakannya, namun semakin ia mencoba melupakan, cerita itu justru semakin melekat di kepalanya. Malam itu, saat istrinya tertidur dengan mata sembab karena menangis diam-diam, Raka memutuskan, ia tak ingin anaknya tumbuh dengan rasa lapar dan rasa malu. Jika dunia menolak memberinya kesempatan, maka ia akan mencurinya dari tempat yang tak semestinya. Perjalanan menuju Gunung Semeru dilakukan dalam diam. Setiap langkah di jalur sunyi terasa berat, seolah tanah menolak pijakannya. Kabut turun lebih cepat dari seharusnya, menelan cahaya senter hingga tinggal bayangan samar. Di sebuah lapangan kecil tersembunyi di antara pepohonan tua, Raka berhenti. Tempat itu dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Lilin hitam disusun melingkar, sesajen terletak di tengah, dan bau kemenyan menusuk hidung hingga membuat kepala pening. Saat mantra mulai dilantunkan, dada Raka bergetar hebat. Bukan karena takut, melainkan karena harapan yang terlalu besar. Ia menutup mata, membayangkan rumah yang layak, anaknya yang tersenyum tanpa rasa khawatir, hidup yang tak lagi dipenuhi rasa hina. Namun, udara mendadak berubah. Sunyi menjadi terlalu sunyi. Angin berhenti berdesir, seolah seluruh hutan menahan napas. Lalu, suara itu datang. Bukan suara keras, bukan pula bisikan, melainkan sesuatu yang muncul langsung di dalam kepalanya. Berat dan dingin. Suara yang tahu semua ketakutannya, semua luka yang ia simpan rapat-rapat. Keinginanmu akan dikabulkan, suara itu berkata. Tapi jangan pernah berpaling ketika kami memanggil. Jantung Raka berdegup tak beraturan. Ada naluri yang menjerit agar ia lari. Namun rasa putus asa jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk, tanpa benar-benar tahu kepada siapa ia menyerahkan hidupnya. Saat ritual selesai, Raka berdiri dengan tubuh lemas. Hutan kembali bergerak, angin kembali berhembus. Namun, ada sesuatu yang tertinggal bersamanya. Ia datang ke Semeru sebagai manusia penuh harapan. Ia turun membawa perjanjian yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan sejak malam itu, hidup Raka tak lagi sepenuhnya miliknya. 7 hari setelah turun dari Semeru, Raka mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Bukan ketakutan terlebih dahulu, melainkan kelegaan. Seolah beban yang selama ini menindih dadanya diangkat begitu saja
tanpa permisi. Pagi itu, ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi. Orang-orang lama yang dulu menghindarinya, kini mendadak ramah. Seseorang yang pernah meminjam uang dan menghilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba datang membawa amplop tebal, lengkap dengan permintaan maaf yang terasa terlalu tulus. Raka tersenyum untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, ia ingin percaya ini hanya kebetulan, bahwa mungkin akhirnya Tuhan berpihak padanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu semua ini terlalu cepat. Usahanya yang sempat mati suri, mendadak hidup kembali. Pesanan datang tanpa promosi. Keuntungan berlipat tanpa penjelasan. Rekening bank yang sebelumnya nyaris nol kini bertambah setiap hari. Seolah ada tangan tak terlihat yang terus menuangkannya. Di rumah, istrinya mulai kembali tertawa. Anaknya meminta mainan tanpa rasa sungkan. Raka membeli makanan tanpa menghitung sisa uang di dompet. Semua yang dulu terasa mustahil, kini hadir begitu saja. Namun, kebahagiaan itu rapuh, seperti kaca tipis yang retak pelan-pelan. Malam pertama, Raka terbangun karena suara langkah kaki di atap rumah. Bukan suara hewan. Langkahnya berat, teratur, berhenti tepat di atas kamarnya. Ia menahan napas, menunggu suara itu pergi. Namun yang datang justru ketukan pelan dari dalam dinding. Seolah ada sesuatu yang mencoba memastikan ia terjaga. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin nyata. Jam dinding selalu berhenti tepat jam 2:26. Setiap kali ia memperbaikinya, jam itu akan kembali mati di waktu yang sama. Seakan jam tersebut menolak bergerak lebih jauh. Bayangan hitam sering muncul di sudut matanya. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Namun rasa diawasi tak pernah benar-benar pergi. Raka mulai sulit tidur. Ketika terlelap, mimpi buruk menyambutnya. Ia melihat Semeru dalam wujud yang berbeda, lebih tinggi, lebih gelap, dan terasa hidup. Kabut tebal melilit tubuhnya. Dan dari dalam kabut itu, suara yang sama kembali memanggil namanya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tersengal. Dan yang paling menakutkan, ia merasa rindu pada mimpi itu. Istrinya mulai menyadari perubahan Raka. Tatapannya sering kosong. Ia mudah tersinggung. Kadang berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang berdiri di depannya. Namun, Raka memilih diam. Ia takut jika mengakui kebenaran, semua yang telah ia dapatkan akan lenyap seketika. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin, seolah bukan miliknya. Seolah ada sesuatu yang ikut menyentuhnya dari balik bayangan. Kekayaan itu memang datang cepat, mudah, terlalu mudah. Dan Raka mulai sadar, kebahagiaan ini bukan hadiah. Ini adalah masa tenang sebelum penagihan dimulai. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap perlahan, menyusup ke sela-sela kebahagiaan kecil yang baru saja Raka rasakan, lalu menggerogotinya dari dalam. Awalnya nyaris tak terasa, seperti retakan halus di dinding rumah kecil, bisa diabaikan, tapi diam-diam melemahkan seluruh bangunan. Anaknya mulai sering terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena merasa ada yang mengajak bermain. Raka pertama kali mendengarnya saat ia sedang minum di dapur, larut malam, ketika rumah seharusnya tenggelam dalam sunyi. Pa! Suara kecil itu memanggil pelan dari kamar. Ada om hitam di pojok. Dia senyum. Gelas di tangan Raka hampir terlepas. Ia tertawa kaku, memaksa dirinya tenang, mengatakan itu hanya imajinasi anak-anak. Namun saat ia masuk ke kamar, udara di dalam terasa lebih dingin dari ruangan lain. Lampu menyala normal, tapi sudut kamar itu gelap dengan cara yang aneh. Seperti cahaya menolak menyentuhnya. Sejak malam itu, anaknya sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, kadang menangis sambil menutup telinga, seolah mendengar suara yang terlalu keras untuk dipahami orang dewasa. Raka mulai takut menatap mata anaknya terlalu lama, karena di sana ia melihat sesuatu yang bukan kepolosan. Istrinya pun berubah, tubuhnya sering lemas tanpa sebab. Dokter mengatakan semuanya normal, hasil pemeriksaan bersih,
Namun setiap sore menjelang maghrib, wajahnya pucat, napasnya berat, dan dadanya terasa seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia sering duduk menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang datang. Ketika Raka bertanya, ia hanya menjawab lirih, "Aku merasa rumah ini bukan cuma milik kita." Kalimat itu menghantam Raka lebih keras daripada makian manapun. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini terasa asing. Dindingnya seperti menyimpan gema langkah kaki. Pintu sering terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan tanpa suara. Dan setiap pukul 2 pagi, rumah itu seakan bangun. Bukan dengan suara, melainkan dengan perasaan. Raka sering terbangun di jam itu dengan dada berdebar, tubuh kaku, dan napas tertahan. Ia merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya. Tak menyentuh, tak berbicara, hanya menunggu. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka mata. Tak ada siapapun. Namun di kaca lemari, pantulannya terlambat bergerak. Sepersekian detik saja, cukup untuk membuat jantungnya hampir berhenti. Wajah di cermin itu tersenyum, sementara wajah Raka tidak. Sejak saat itu, ia mulai menghindari bayangannya sendiri. Di tempat kerja, orang-orang memujinya, mengatakan ia beruntung, mengatakan hidupnya kini sempurna. Namun setiap pujian terasa seperti ejekan yang menyayat. Raka mulai sadar, semua yang ia dapatkan dibayar dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ia mencoba berdoa, namun setiap kali menundukkan kepala, pikirannya justru dipenuhi kabut, suara angin, dan jalur setapak di Semeru. Seolah ada tangan yang menariknya kembali ke sana, ke tempat perjanjian itu dibuat. Ia mencoba membersihkan rumah dengan doa-doa yang ia ingat sejak kecil. Namun angin di dalam rumah justru berhembus lebih kencang. Lilin yang dinyalakan padam satu persatu. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara napas berat yang bukan milik siapapun di rumah itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam, hujan deras. Anaknya menjerit histeris di kamar mandi. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah cermin. Dengan suara patah-patah, ia berkata, "Om itu marah, Pak," katanya ayah janji. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Raka. Ia berlutut di lantai kamar mandi, memeluk anaknya erat-erat. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kebenaran yang selama ini ia sangkal. Ia telah membawa sesuatu pulang, bukan rezeki, bukan keberuntungan, melainkan kehadiran. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk samar-samar. Ia menatap uang di atas meja. Tumpukan yang dulu ia impikan, kini tampak seperti benda asing. Tangannya gemetar, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia ingin mengembalikan semuanya, ingin berteriak meminta maaf. Namun ia tahu, perjanjian itu tidak mengenal kata penyesalan. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah pelan, bukan dari lantai, melainkan dari langit-langit. Dan saat itu Raka mengerti, tanda-tanda itu bukan peringatan lagi. Itu adalah pengumuman bahwa waktu tenangnya telah habis, dan sesuatu dari Gunung Semeru sedang bersiap menjemput haknya. Sejak malam hujan itu, Raka tak pernah benar-benar terjaga, dan tak pernah benar-benar tidur. Tubuhnya ada di rumah, duduk, berjalan, berbicara seperlunya. Namun jiwanya seperti tertambat di tempat lain di antara kabut, pepohonan tua, dan jalur sunyi yang pernah ia lewati di Gunung Semeru. Setiap kali ia memejamkan mata, jalan setapak itu muncul kembali, bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai panggilan. Ia mulai sering menghilang tanpa sadar. Istrinya menemukannya berdiri di halaman tengah malam, menatap ke arah gelap tanpa alas kaki. Matanya terbuka, tapi kosong, seperti menunggu seseorang datang menjemput. "Mas, kamu ngapain?" Tak ada jawaban, hanya senyum tipis yang tidak pernah Raka miliki sebelumnya. Tubuhnya semakin kurus, bukan karena kurang makan, melainkan
karena setiap suapan terasa hambar, seolah ada sesuatu yang menyedot hidupnya. Perlahan-lahan, di cermin, bayangan itu kini tak lagi terlambat bergerak. Ia bergerak lebih dulu. Kadang bayangan itu menatap Raka dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih tua, dan penuh rasa memiliki. Panggilan itu semakin jelas setiap malam. Tak lagi sekadar suara dalam kepala, kini datang sebagai dorongan kuat dari dalam dada, seperti magnet yang menariknya pulang ke tempat asal perjanjian. Waktumu hampir tiba. Suara itu muncul tanpa gema, tanpa arah. Namun Raka tahu, suara itu tidak berasal dari luar. Ia tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Istrinya mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi orang pintar, ustadz, bahkan tetua desa. Namun setiap orang yang mencoba mendekati Raka merasakan hal yang sama. Tekanan berat di dada, pusing mendadak, dan perasaan tak diinginkan. Salah satu dari mereka hanya berkata singkat, dengan wajah pucat, "Ini bukan gangguan, ini penjemputan." Sejak saat itu, rumah Raka berubah sepenuhnya. Bukan lagi tempat berlindung, melainkan ruang tunggu. Lampu sering berkedip tanpa sebab, dinding berderak seperti bernapas, dan bau tanah basah selalu muncul menjelang dini hari, meski hujan tak turun. Pada malam ke-30 setelah ritual, Raka terbangun tepat jam 2:26. Seperti biasa, namun kali ini, tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa suara, melangkah keluar kamar, melewati ruang tamu, membuka pintu depan. Tak ada keraguan, tak ada rasa takut, hanya satu tujuan. Di luar, kabut tebal menyelimuti jalan desa. Senter rumah tetangga tak terlihat. Dunia seolah dipangkas, disisakan hanya dirinya dan jalan lurus ke depan. Langkah Raka mantap, terlalu mantap untuk orang yang sedang berjalan menuju kehancuran. Di dalam kepalanya, suara itu kembali berbicara. Kali ini tanpa janji, tanpa ancaman, hanya kepastian. "Kami sudah memberimu apa yang kau minta. Sekarang giliranmu datang." Air mata mengalir di pipinya, namun tubuhnya terus bergerak. Ia sadar, ia menolak, tapi kehendaknya tak lagi berada di tangannya sendiri. Dalam sekejap, pemandangan berubah. Jalan desa menghilang, digantikan oleh hutan lebat, tanah basah, dan aroma kemenyan yang sangat ia kenal. Gunung Semeru berdiri di hadapannya, bukan seperti yang terlihat oleh mata manusia, melainkan seperti makhluk hidup yang sedang menunggu. Di tempat ritual pertama, lilin hitam kembali menyala sendiri. Sesajen tersusun rapi, seolah tak pernah disentuh waktu. Kabut bergerak melingkar, membentuk batas yang tak bisa ia lewati. Dari balik kabut, sosok itu muncul, tak sepenuhnya berwujud manusia. Tinggi, diam, dengan wajah yang selalu berubah, namun selalu terasa akrab. "Engkau datang tepat waktu," katanya. Raka ingin berteriak, ingin meminta maaf, ingin mengembalikan semuanya. Namun kata-kata itu lenyap sebelum sampai ke mulut. Sosok itu melangkah mendekat, dan saat jaraknya semakin dekat, Raka menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Sosok itu menggunakan wajahnya sendiri. Dan di detik itulah, Raka tahu, ia bukan sedang dipanggil kembali. Ia sedang digantikan. Raka berdiri kaku di hadapan sosok itu. Wajah yang dikenalnya sendiri menatap balik dengan senyum yang bukan miliknya. Senyum yang terlalu tenang, terlalu yakin. Seperti seseorang yang akhirnya pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Kabut di sekeliling mereka berputar perlahan, membentuk lingkaran yang tak bisa ditembus. Tanah di bawah kaki Raka terasa hangat, berdenyut pelan seperti nadi makhluk hidup. Gunung Semeru tidak lagi tampak sebagai gunung. Ia menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang telah lama menunggu manusia putus asa, seperti dirinya. "Kau meminta," suara itu berkata, keluar dari mulut yang sama dengan milik Raka. "Kami memberi, kau menerima tanpa bertanya. Maka sekarang,
kau melengkapi perjanjian. Ingatan Raka berhamburan. Wajah istrinya, tangis anaknya, rumah kecil yang pernah terasa hangat, semua itu berkelebat cepat. Seolah sedang ditarik menjauh darinya. Tidak, kata itu akhirnya lolos dari bibirnya, lirih dan rapuh. Aku mau mengembalikan semuanya. Uangnya, hidupku, ambil saja. Sosok itu menggeleng perlahan. Gerakannya sama persis seperti Raka biasa melakukannya. Itulah yang paling mengerikan. Perjanjian tidak mengenal kata kembali. Jawabnya datar. Yang kau beri bukan harta. Yang kau serahkan adalah tempat. Kabut mendadak menekan dari segala arah. Dada Raka sesak. Ia merasa tubuhnya semakin berat. Sementara sesuatu di dalam dirinya ditarik keluar. Sedikit demi sedikit. Bukan rasa sakit yang ia rasakan, melainkan kehilangan. Ia jatuh, berlutut, tangannya menancap ke tanah basah. Dalam kepanikan terakhir, ia berdoa. Bukan doa panjang, bukan doa yang indah. Hanya satu kalimat putus asa. Jaga keluargaku. Sosok itu berhenti bergerak. Untuk sesaat tanya, sesaat senyum di wajahnya memudar. Seperti ada sesuatu yang terusik. Namun detik berikutnya, kabut menutup semuanya. Pagi itu, pendaki menemukan sesuatu yang ganjil di jalur lama yang jarang dilewati. Bukan mayat, bukan pula barang-barang. Hanya selembar pakaian lusuh dan tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya, seolah pernah menyerap sesuatu. Tak ada laporan orang hilang, tak ada identitas. Seolah seseorang telah dihapus dari daftar kehidupan. Di desa, istri Raka terbangun dengan dada sesak. Jam di dinding berhenti berdetak. Pukul 02,26. Namun kali ini, jarumnya tak pernah bergerak lagi. Uang di rekening mereka lenyap dalam semalam. Rumah yang dulu penuh gangguan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Anaknya tak lagi melihat Om Hitam. Namun setiap kali melewati cermin, ia kadang bertanya pelan, "Pa, ayah kok nggak pulang-pulang?" Tak ada jawaban. Tak pernah ada. Di Gunung Semeru, kabut turun seperti biasa. Angin berembus, membawa aroma tanah basah dan kemenyan samar. Dan di antara pepohonan tua, ada seseorang yang berdiri diam, menatap jalur pendakian. Wajahnya milik Raka. Namun, matanya bukan. Ia menunggu, seperti gunung itu sendiri. Karena pesugihan terlarang tidak pernah berhenti pada satu korban. Ia hanya berpindah tangan, menunggu manusia berikutnya yang datang membawa harapan, dan pulang meninggalkan dirinya sendiri. Waktu berjalan, tapi tidak benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengubur luka lebih dalam, lalu menutupinya dengan rutinitas. Istri Raka tetap tinggal di rumah itu, bukan karena ingin, melainkan karena tak tahu harus pergi kemana. Setiap sudut menyimpan kenangan yang menolak pudar. Pagi terasa terlalu sunyi, malam terlalu panjang. Ia belajar hidup tanpa menoleh ke pintu, belajar memasak untuk 2 orang, bukan 3. Belajar tersenyum di hadapan anaknya, meski dadanya sering terasa bolong. Anaknya tumbuh lebih pendiam, tak lagi berbicara tentang Om Hitam, tak lagi menangis di tengah malam. Namun, ada kebiasaan baru yang membuat ibunya merinding. Setiap sore menjelang maghrib, anak itu berdiri di dekat jendela, menatap jalan dengan wajah berharap dan berbisik pelan, seolah takut didengar siapapun. Kalau ayah pulang, bilang aku nunggu. Malam-malam tertentu, rumah itu kembali hidup, bukan dengan suara keras, melainkan dengan isyarat kecil yang sulit dibuktikan. Pintu kamar mandi yang basah, padahal tak ada yang mandi. Jejak tanah tipis di dekat ambang pintu, dan bau kemenyan samar yang datang dan pergi seperti napas. Istri Raka memilih diam. Ia tak lagi mencari jawaban, karena sebagian jawaban memang tidak diciptakan untuk dipahami manusia. Di tempat lain, cerita tentang orang kaya mendadak bangkrut mulai terdengar. Tentang pria yang pulang dari gunung dengan senyum lebar,
lalu berubah murung tanpa sebab. Tentang keluarga yang merasa rumahnya ditinggali, nama Raka tak pernah disebut, namun pola itu berulang. Selalu dimulai dengan kebutuhan, selalu berakhir dengan kehilangan. Di Gunung Semeru, jalur lama itu kembali dilewati. Pendaki merasakan udara yang mendadak berat. Beberapa mengaku mendengar langkah mengikuti mereka dari belakang. Namun saat menoleh, tak ada siapapun. Hanya seorang pria berdiri diam di kejauhan. Wajahnya biasa, terlalu biasa. Seperti wajah siapapun yang pernah putus asa. Ia tidak mendekat, tidak berbicara, hanya menunggu. Karena perjanjian itu belum berakhir, ia hanya berganti penjaga. Dan setiap kali manusia datang membawa permohonan yang salah, gunung itu selalu siap menjawab dengan cara yang sama, tanpa ampun, tanpa jalan pulang. Gunung Semeru tetap berdiri megah. Tak peduli berapa banyak manusia yang datang dengan keserakahan. Pesugihan terlarang bukan jalan keluar dari penderitaan. Ia hanyalah pintu menuju penderitaan yang lebih panjang. Karena saat manusia meminta kekayaan dengan cara terlarang, yang menjawab bukan Tuhan, melainkan sesuatu dari alam lain yang tak pernah memberi tanpa mengambil segalanya.